Selamat siang Samrion. Halo Ibu, selamat siang juga. Bagaimana keadaanmu Samrion? Apakah sehat? Puji Tuhan, sehat Bu. Puji Tuhan. Gini Samrion, Ibu hanya ingin ngobrol sebentar kok sama Samrion. Ngobrolnya santai aja, nggak perlu takut ataupun gelisah ya. Baik Bu. Jadi gini Samrion, kemarin Ibu tuh mendengar sepertinya ada hal yang lagi membebani pikiran kamu ya. Jadi perilaku dan sikap kamu ke teman-teman yang lain itu jadi terkesan dingin dan cuek. Nah, Ibu mau tanya apakah benar gitu Samrion? Eh, iya sih Bu. Hmm, baik. Apakah kira-kira Samrion bersedia untuk bercerita kepada Ibu terkait hal yang mengganggu pikiran Samrion? Baik Bu, saya bersedia untuk menceritakan permasalahan saya ini kepada Ibu. Jadi begini Bu, waktu saya SMP saya pernah dibully oleh teman-teman saya. Bahkan sahabat-sahabat saya sendiri Bu. Sampai saya sering merasa tidak percaya diri. Lalu bagaimana? Lalu sejak saat itu saya jadi malas untuk bergaul dengan siapapun, Bu. Saya pikir lebih baik sendiri dan tidak memiliki teman daripada saya dikecewakan untuk kesekian kalinya. Jadi, Samrion berpikir bahwa lebih baik sendiri daripada dikecewakan oleh orang lain. Benar begitu? Iya, Bu, benar sekali. Hmm. Kalau ibu boleh tahu, apa penyebab kamu dibully oleh teman-teman SMP-mu, Samrion? Saya dibully oleh teman-teman saya karena saya gendut. Bahkan sahabat-sahabat saya yang ada saat itu saya percaya sekalipun membongkar rahasia saya, Bu, dan dijadikan bahan untuk membuli saya dengan cara mengolok-olok saya di kelas, Bu. Ketika SMP, semua rahasia saya itu terbongkar, Bu. Mungkin hal tersebutlah yang membuat saya jadi semakin menutup diri. Dan bila saya pikir-pikir lagi, dengan saya menutup diri, saya tidak akan dibully lagi, Bu. Baik, saya mengerti perasaanmu, Samrion. Jadi, Samrion berpikir bahwa dengan menutup diri, Samrion tidak akan mungkin mengalami pembulian lagi. Benar begitu, Samrion? Benar, Bu. Bahkan saya sampai berpikir lebih baik tidak memiliki teman atau sahabat daripada harus dikecewakan dan dihianati lagi, Bu. Saya benar-benar malas untuk merasakan di situasi seperti itu lagi, Bu. Baik, Samrion dari tadi berkata bahwa Samrion merasa malas dan akhirnya berpikir untuk menutup diri dengan siapapun. Kira-kira bagaimana sih awal mula Samrion bisa melakukan hal-hal tersebut? Waktu awal saya dibully, saya masih sabar, Bu. Namun lama-kelamaan saya merasa sakit hati. Pada waktu itu saya langsung lari ke toilet dan kebetulan toilet sekolah saya seperti biasanya sepi. Saya langsung menenangkan diri di toilet tersebut
Saya berusaha tidak lagi menangis dan saya hanya mengurus-ngurus dari saya. Berusaha menguatkan diri saya sendiri. Dan di situ saya merasa lebih tenang, Bu. Bahkan ketika ada teman-teman kelas lain atau adik kelas yang mengajak saya mengobrol, saya berusaha untuk menghindari mereka. Karena saya pikir mereka akan membuli saya. Dan biasanya saya kabur ke tempat yang sepi. Seperti toilet begitu, Bu, yang saya sudah katakan tadi. Sampai sekarang hal itu masih saya lakukan karena saya merasa lebih tenang ketika menghindari pembicaraan dengan orang-orang lain dan berdiam di toilet itu atau di tempat yang sepi. Baik, berdasarkan apa yang sudah Samrion katakan, apabila Samrion saat ini diajak berbicara atau bercerita dengan teman tentang topik di luar pelajaran, misalnya hanya dengan bahasa basi, dan tentang kegiatan sekolah, di luar kegiatan sekolah maksud Ibu, bagaimana kira-kira Samrion akan bersikap? Jika demikian, saya pun pastinya merasa kesulitan, Bu, sampai sekarang. Saya merasa sangat tidak nyaman apabila dihadapkan dengan situasi yang seperti itu. Lebih baik saya pergi langsung menjauh dari hadapan orang-orang seperti itu. Baik, kalau Ibu boleh tahu, selain dibully, diolok-olok, dan rahasianya dibongkar, hal apa lagi sih yang pernah dilakukan teman-teman Samrion ketika SMP? Eh, Selain dibully, diolok-olok, dan rahasia saya yang hampir dibongkar, sebenarnya saya juga pernah sampai dicubit, Bu, oleh teman-teman saya. Dicubit? Ya, Bu, saya pernah sampai dicubit oleh teman-teman saya. Baik, setelah Samrion dicubit, kira-kira apa yang Samrion lakukan pada saat itu? Setelah itu saya tidak mau bereaksi, Bu. Saya hanya masang muka datar saja. Dan akhirnya pergi menjauh dari mereka. Karena jika saya memasang muka sedih, saya berpikir teman saya akan semakin membuli dan mencubit saya, Bu. Oke, jika boleh Ibu tahu, bagaimana cara Samrion merespon situasi tersebut, situasi Samrion saat itu? Apakah tetap sama, pergi ke toilet dan ke tempat yang sepi, atau ada cara lain yang biasa Samrion lakukan selain hal tersebut? Iya, Bu. Sebenarnya saya seperti yang saya katakan tadi, Bu, saya akan pergi ke tempat yang sepi. Seperti toilet. Karena saya suka tempat seperti itu, Bu, ketika saya merasa tersakiti, Bu. Saya merasa tenang di sana. Oke, baik. Tadi Samrion berkata bahwa dengan pergi ke tempat yang sepi dan mengelus-elus dada dapat menenangkan diri Samrion ya. Nah, Ibu ingin tahu nih, apakah dengan cara tersebut Samrion benar-benar merasa tenang dan udah cukup dengan cara tersebut hanya dengan mengelus-elus dada dan ke tempat yang sepi saja? Benar, Ibu. Hanya dengan melakukan hal tersebut, saya merasa sudah cukup merasa tenang dan aman. Baik, Samrion. Sekarang Ibu sudah mulai paham mengenai situasi yang sedang kamu alami saat ini. Ternyata apa yang kamu alami saat ini itu terjadi karena apa ya? Terjadi karena
sebuah hal di masa lalu yang tidak bisa kamu lupakan, seperti itu, dan tentunya menyakitkan. Nah, hingga saat ini Ibu menyimpulkan, bahwa perasaan masa lalu itu, eee, membuat Samrion jadi sulit untuk menghadapi teman-teman Samrion di masa SMA ini. Karena kenangan masa lalu tersebut sehingga sulit untuk Samrion berbaur dengan teman-teman yang lain. Kiranya demikian? Ya, Bu. Kurang lebih seperti yang telah Ibu katakan. Itulah keadaan saya saat ini. Saya benar-benar kesulitan dalam menghadapi teman-teman saya pada saat itu. Maka dari itu, hal tersebut berdampak pada pertemanan saya di SMA ini. Ya, walau saya tahu sebenarnya teman-teman saya yang sekarang ini sudah mencoba untuk berteman dengan saya. Oke. Tasya tadi, maaf Ibu salah ngomong karena tadi Ibu habis bimbingan sama Tasya, jadi Ibu salah sebut. Maaf ya Samrion. Semoga Ya, Samrion tidak tersinggung ya. Ya, jadi Samrion tadi mengatakan bahwa Samrion sering melarikan diri nih ketika ada teman yang hendak mengajak ngobrol. Apakah mungkin semua itu hanyalah siasat atau cara yang Samrion sendiri gunakan untuk menutupi rasa trauma yang ada di dalam diri Samrion? Nah, bagaimana pendapatmu, Samrion? menurut pendapat saya benar sih Bu. Cara tersebut untuk menutupi perasaan trauma saya karena saya merasa takut untuk keluar dari zona nyaman saya saat ini. Seandainya nih, Samrion mulai belajar untuk membuka diri kepada teman-teman di SMA ini, bagaimana? Hmm, sebenarnya saya masih takut Bu. Apa yang Samrion takutkan? Saya takut kalau misalnya teman-teman saya nantinya memberikan respon yang jelek kepada saya Bu. Nah, hal tersebut tuh sebenarnya hanya ada di pikiran Samrion aja loh. Kan Samrion belum pernah mencoba kan untuk coba berinteraksi sama teman-teman yang lain. Jika Samrion terus-menerus bersikap seperti ini dan tidak mau melawan rasa trauma Samrion, Samrion akan seperti itu terus dan akan kesulitan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar, tidak hanya di sekolah, melainkan juga ketika ada di luar, seperti itu. Nah, jika Samrion terus-menerus mempertahankan sikap yang seperti ini, selalu melarikan diri jika harus berbicara dengan orang lain, maka hal ini akan terus berlanjut sampai ke kehidupan Samrion, sampai Samrion tua nanti, ketika Samrion bekerja, ketika Samrion nanti akhirnya bertemu dengan keluarga pasangan Samrion suatu saat nanti, akan terus seperti itu, begitu. Iya sih Bu. Tentunya saya tidak mau jika sampai saya tua nanti saya tidak memiliki teman. Nah, maka dari itu, mulai sekarang, ayo coba yuk Samrion untuk sedikit demi sedikit menaruh kebiasaan yang mengurangi kebiasaan yang biasa Samrion lakukan ini. Ya, mengurangilah setidaknya supaya kalau ada orang yang ngomong itu nggak langsung lari, tetapi coba untuk ditanggapi gitu. Ibu tahu untuk mengubah sikap yang seperti ini memang sangatlah sulit. Namun bukan berarti nggak bisa loh Samrion. Bisa dilakukan dengan berproses secara bertahap, sedikit demi sedikit,
Ya pelan-pelan tidak apa-apa, yang penting perubahannya nanti akan signifikan. Baik, Bu. Saya akan mencoba berproses melawan rasa trauma saya ini. Syukurlah kalau begitu. Ibu ingin sedikit bertanya kepada Samrion. Apakah ada pengalaman baik atau positif yang Samrion alami ketika Samrion berinteraksi dengan teman-teman di SMA di sekolah ini? Ah, ada sih, Bu. Itu saya kan selalu bersikap putus dan dingin terhadap mereka. Namun mereka selalu saja bersikap baik dan menurut saya sangat sabar sih, Bu, di dalam menghadapi sikap saya yang ketus ini. Aduh, maafin Ibu ya, Ibu keinget Tasya terus karena Ibu ini sudah tua, maaf ya, jadi gampang pikun. Eh, Samrion kan tadi pernah bilang nih, kalau terkadang Samrion merasa kesepian, ya kan? Ya, Bu, saya sering merasa kesepian, tapi juga merasa tidak enak kepada teman-teman karena saya sering putusin mereka, Bu. Samrion tidak perlu merasa tidak enak kepada mereka. Samrion udah lihat kan bahwa teman-teman Samrion itu pingin berteman dengan tulus. Bahkan ketika Samrion ketus aja, mereka mau loh temenan sama Samrion. Ya, gimana nanti kalau misalnya Samrion bersikap baik sama mereka? Pasti mereka seneng banget. Ah, iya sih, Bu. Benar. Sebenarnya sulit sih, Bu, untuk merubahnya. Karena masih ada rasa takut saya terhadap teman-teman. Saya masih ragu dan takut jika nantinya mereka bersikap sama dengan teman-teman saya yang ada di SMP. Samrion, tidak semua orang bersikap sama seperti teman-teman kamu ketika di SMP. Ibu rasa dari yang sudah Samrion katakan tadi bahwa teman-teman Samrion mau menolong Samrion walaupun Samrion bersikap ketus, bersikap cuek, tapi mereka masih mau loh buat temenan sama Samrion, bahkan mereka sampai mencoba berinteraksi berulang kali sama Samrion. Nah, dari situ udah terlihat kan betapa baiknya mereka di dalam menerima sikap dan perilaku yang Samrion berikan, meskipun sikap dan perilaku yang Samrion berikan dingin. Iya sih, Bu, mereka benar-benar baik kepada saya. Maka dari itu Samrion sudah tidak perlu takut lagi. Dan apabila memang nantinya kejadian seperti waktu di SMP itu terulang lagi kepada Samrion, Samrion boleh kok bercerita sama ibu, dan dengan senang hati ibu akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan tentunya jika ada kasus pembulian di sekolah ini, ya pihak sekolah tentunya akan memberikan tindakan tegas kepada seluruh siswa tanpa terkecuali jika melakukan tindakan pembulian. Jadi Samrian tidak perlu takut dan tidak perlu lagi ragu untuk berkawan dengan teman-teman di sekolah ini. Oh, begitu, Bu. Jadi nantinya jika saya mengalami berbagai situasi yang seperti itu lagi, saya dapat minta bantuan kepada Ibu ya, Bu? Ya, betul sekali. Ibu juga punya saran nih untuk Samrion. Mulai sekarang, alangkah baiknya jika Samrion mulai menanggapi setiap pertanyaan ataupun hal yang ingin dibicarakan oleh teman-teman Samrion. Entah itu penting atau tidak penting, misalnya hanya basa-basi atau mengajak Samrion ke kantin. Ya, cobalah Samrion menjawab pertanyaan tersebut dengan nada yang lebih ramah tentunya, lebih baik dan lebih tulus.
Jika Samrion mulai melakukannya, percayalah, perlahan-lahan Samrion pasti akan bisa membuka diri dan sikap dingin yang ada di dalam diri Samrion perlahan-lahan akan mulai mencair. Nah, dengan begitu, Samrion juga akan bisa membuka diri dan perlahan bisa mulai berteman dengan teman-teman di SMA ini, sehingga Samrion tidak akan kesepian lagi seperti sebelum-sebelumnya, dan Samrion bisa kembali lagi menjadi siswa yang periang sama-sama seperti ketika Samrion SMP sebelum dibully. Gitu. Baik Bu, saran Ibu akan saya coba supaya saya bisa menghilangkan trauma saya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, Samrion, sepertinya kamu sudah mulai memahami apa yang sudah dari tadi kita bicarakan ya. Nah, Ibu mau tahu dong, kira-kira apa aja sih yang udah Samrion dapetin selama kita bimbingan kali ini? Baik Ibu, yang saya tangkap dari awal pembicaraan hingga saat ini ternyata saya memiliki trauma di masa lalu dan trauma tersebutlah yang ternyata berdampak buruk kepada diri saya saat ini. Sehingga saya terus mengulang kebiasaan buruk saya untuk menjadi di tempat sepi, hanya untuk menghindari orang lain. Dari pembicaraan ini juga saya memahami bagaimana saya harus perbaiki sikap yang membuat teman-teman saya pastinya kurang nyaman. Saya juga memahami apa yang harus saya lakukan kepada kedepannya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik serta bagaimana mengatasi setiap kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Dan juga setiap saran yang sudah Ibu berikan tadi saya akan gunakan agar bisa menjadi lebih baik dalam proses bersosialisasi. Bagus, Samrion. Ibu sangat bangga kepada kamu. Ibu udah lihat kepercayaan dan keberanian melalui kata-kata kamu. Ibu sangat senang melihatnya. Ibu yakin jika kamu bisa melewati ini, maka kamu akan menjadi seperti Samrion yang sebagaimana mestinya, periang dan berprestasi seperti dulu. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya sangat senang kalau sudah bisa membicarakan permasalahan ini kepada Ibu. Saya jujur amat teramat sangat lega saat ini. Bagus. Syukurlah kalau kamu begitu. Ibu juga sangat senang sekali karena bisa membantu kamu supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jika Samrio nanti ada kesulitan di dalam menjalankan apa yang sudah ingin dilakukan ketika berproses, Samrion bisa mendiskusikannya dengan Ibu ya. Jangan segan-segan untuk chat Ibu. Ibu akan berusaha meluangkan waktu untuk membantu Samrion. Baik, jadi pembicaraan atau bimbingan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya, Samrion. Ibu harap Samrion bisa melaporkan perkembangan Samrion dalam berproses sehingga bisa menentukan sehingga Ibu bisa menentukan apakah Samrion memerlukan bimbingan lagi ataupun tidak. Nah, jika perlu bimbingan lagi, mungkin kita akan bertemu 2 minggu lagi ya, Samrion. Nah, sambil Ibu pantau perkembangan kamu seperti apa. Mungkin Samrion bisa follow up dengan cara chat WA Ibu aja ya, jadi nggak harus ketemu di ruang BK ketika di sekolah, seperti itu. Dan mungkin kalau mau Zoom, silahkan chat Ibu aja via WA, Ibu selalu terbuka untuk Samrion, seperti itu. Nah, Ibu rasa cukup untuk hari ini ya, Samrion, karena pasti Samrion masih ada kelas lagi kan, Samrion nggak boleh bolos loh ya. Jadi, sampai ketemu 2 minggu lagi ya, Samrion. Ya, benar Ibu. Saya sudah banyak mendapatkan hal yang bermanfaat yang harus saya lakukan. Terima kasih Bu. Sekarang saya pamit untuk kembali ke kelas dulu ya Bu, untuk mempersiapkan jam pelajaran berikutnya. Terima kasih Bu. Sampai jumpa.
Sama-sama Samrion, silahkan kembali ke room Zoom kelas kamu ya. Sampai jumpa.